Oke, dalam cerita para pemburu iblis nih, Demon Slayer Corps sendiri di dalamnya itu terdapat dua saudara yang sangat bertentangan satu sama lain. Tetapi sebenarnya mereka itu saling melindungi loh. Genya Shinazugawa serta Sanemi Shinazugawa. Sebenarnya kalau mau dicari yang terkuat, jelas Sanemi sebagai kakak berada jauh di atas Genya. Tetapi Genya memiliki keistimewaannya sendiri. Sebagai dua orang spesial dan pemburu iblis ini, hubungan mereka yang rumit sampai akhirnya bersatu lagi karena menghadapi para iblis bulan membuat cerita mereka makin menarik lagi untuk dibahas. Ditambah lagi alur sekarang ini juga banyak menampilkan adik dari Sanemi, Genya Shinazugawa. Lalu sebenarnya seperti apa sih cerita dan latar belakang dari keduanya itu sampai membuatnya berseteru dan Genya yang ingin memperlihatkan pengakuan jika dia juga bisa seperti sang kakak itu. Tapi di sisi lain Sanemi melindungi Genya dengan caranya sendiri. So let's go guys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai saudara yang rumit yang sebenarnya saling melindungi, Genya Shinazugawa versus Sanemi Shinazugawa. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah kita tahu nih latar belakang yang mendasari kerumitan hubungan mereka itu adalah faktor keluarga. Awalnya Genya mengira Sanemi itu membunuh ibu mereka tanpa tahu yang terjadi. Itulah alasan kala itu ia mewarahi Sanemi kakaknya. Tetapi setelah ia menjadi bagian dari pemburu iblis, Genya itu sadar. Ia merasa bersalah besar karena kakaknya Sanemi menyelamatkan dirinya. Bukannya berterima kasih dari serangan ibunya yang menjadi iblis, Genya malah membuat sang kakak menderita. Itulah alasan kenapa Sanemi mematung karena juga tak menyangka so iblis yang mengganggu keluarganya dan membunuh saudaranya adalah ibunya sendiri. Setelah waktu berjalan, banyak perubahan yang terjadi kepada Sanemi. Pada dasarnya Genya itu adalah salah satu karakter pendukung utama dalam cerita ini nih. Sementara Sanemi tentu adalah salah satu anggota pilar atau Hashira terkuat yang merupakan pangkat tertinggi dalam kaum pembasmi iblis. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki Genya itu adalah kemampuannya dalam mengubah dirinya menjadi iblis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk memakan daging iblis dan memperoleh kekuatan dari situ. Nah setelah mengkonsumsi daging iblis itulah tubuh Genya itu mengalami transformasi, memberinya kekuatan fisik yang jauh melebihi manusia biasa. Dia menjadi lebih kuat, lebih tahan lama dan memiliki indera yang lebih tajam. Selain itu Genya juga memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan jika dirinya terkena serangan. Nah dia dapat dengan cepat nih pulih dari luka-luka yang parah dan mengembalikan kondisinya ke keadaan optimal dalam waktu yang sangat singkat, yang memberinya keunggulan dalam pertempuran karena dia dapat terus melanjutkan pertarungannya nih tanpa perlu terpengaruh oleh cedera yang dideritanya. Nah Genya juga memiliki kemampuan unik nih, dapat membaca aroma yang merupakan bakat alami yang dimiliki oleh anggota keluarga Shinazugawa. Dia dapat mengenali dan mengidentifikasi berbagai aroma dengan sangat akurat. Ini menjadi keuntungan lagi dalam melacak iblis dan mengenali kehadiran musuh di sekitarnya. Meskipun kekuatannya meningkat nih setelah mengkonsumsi daging iblis itu, Genya itu memiliki kelemahan yang signifikan. Ia harus secara teratur mengkonsumsi daging iblis untuk mempertahankan kekuatannya itu. Jika ia tidak mendapatkan asupan daging iblis itu, kekuatannya itu akan menurun dan dia akan kembali menjadi manusia biasa. Kita tahu bahwa secara keseluruhan kekuatan Genya Shinazugawa itu terletak pada kemampuannya untuk bertransformasi menjadi iblis dan mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa itu, penyembuhan cepat dan kemampuan membaca aroma yang sangat akurat. Sementara sang kakak Sanemi Shinazugawa dan juga seorang anggota pilar atau Hashira memiliki beberapa keistimewaannya tersendiri. Pertama, kecepatan dan juga ketangkasannya. Nah, Sanemi memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Ia dapat dengan cepat meluncur dan bergerak dengan lincah dalam tiap pertempuran. Ini memungkinkannya untuk menghindari serangan musuh dengan sangat mudah. Kedua, kekuatan fisik yang sangat hebat nih. Ia dapat mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang besar dan memotong musuh dengan mudah, di mana serangan-serangannya itu memiliki kekuatan yang dahsyat dan mampu menghancurkan iblis dengan mudah sekalipun. Yang ketiga, penguasaan pedang. Nah kita tahu sebagai seorang Hashira nih, Sanemi memiliki penguasaan yang sangat baik dalam penggunaan pedangnya. Ia menguasai berbagai teknik pedang yang mematikan dan efektif dalam melawan iblis.
Nah, kepekaan terhadap kelemahan iblis itu, Sanemi itu memiliki kepekaan yang tinggi nih terhadap kelemahan dan titik lemah iblis sendiri. Dia dapat dengan mudah dan cepat menganalisis musuhnya dan menemukan cara yang efektif untuk mengalahkan mereka. Keempat, kemampuan pembersihan udara nih. Nah, Sanemi memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya membersihkan udara dari racun dan energi negatif yang dihasilkan oleh iblis sendiri. Ini adalah kekuatan yang unik nih yang dimiliki sebagai hasira angin. Nah, selain itu Sanemi juga memiliki kekuatan yang berasal dari semangatnya yang kuat itu dan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Ia adalah sosok yang keras kepala, pemberontak, dan juga tekun dalam melawan iblis demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Seperti yang kita tahu, kekuatannya sebagai seorang Hashira itu membuat Sanemi itu menjadi salah satu karakter terkuat dalam seri ini. Ia telah membuktikan keahliannya dalam pertempuran melawan iblis dengan menghadapi berbagai musuh yang sangat kuat dan mempertaruhkan nyawanya dalam melindungi orang lain. Kita tahu pula bahwa pilar pernapasan angin itu adalah orang terkuat kedua dalam kubu Demon Slayer Corps sekarang ini, dan tentu dia begitu istimewa dibandingkan yang lainnya. Bahkan Kokushibo saja mengakui kehebatan dan ketangkasan Sanemi dalam pernapasan angin. Tapi tetap nih, dia ini melakukan banyak hal, salah satunya juga untuk melindungi sang adik Genya. Hubungan antara Genya dan Sanemi sebagian besar itu ditandai oleh konflik dan juga ketegangan. Sebagai seorang adik, Genya merasa terintimidasi oleh Sanemi dan berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan darinya. Namun Sanemi tampaknya tidak memperlihatkan kasih sayang atau perhatian yang berlebih kepada Genya dan bahkan terkadang memperlakukan adiknya dengan sangat keras. Pada awalnya Sanemi tidak sebenarnya mengakui kemampuan dan ketangguhan dari Genya sebagai seorang pembasmi iblis. Dia sering meremehkan dan memprovokasi Genya nih, yang membuat Genya memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan dirinya sendiri dan mendapatkan pengakuan dari kakaknya itu. Namun seiring perkembangan cerita dan terungkapnya bahwa Sanemi sebenarnya sangat prihatin terhadap Genya dan menjaga adiknya dengan cara yang unik itu, Sanemi sangat berhati-hati pula dan melindungi Genya di medan pertempuran. Walaupun sikapnya terkadang kasar nih, dia itu memahami potensi Genya dan berusaha memotivasi adiknya dengan caranya sendiri. Nah, selama pertempuran melawan iblis Kibutsuji no Muzan, Genya menunjukkan dedikasi dan keberanian yang luar biasa. Nah, Sanemi akhirnya mengakui kemampuan adiknya itu. Mereka berdua itu bahkan bekerja sama dengan baik loh dalam melawan kekuatan jahat, dan hubungan mereka mengalami perkembangan positif seiring berjalannya waktu, bahkan ketika menghadapi Kokushibo. Nah, sebagai pelengkap data nih, jika kita ingat dalam chapter 168-an ke 170-an awal kala itu, ketika Genya bertempur membantu Muichiro Tokito melawan Kokushibo, di sana keduanya dibuat babak belur hingga Genya berada pada masalah kritis dan hampir tewas karena sabetan dari Kokushibo. Dan tahu apa yang terjadi? Sesuatu sebelum sabetan itu mendarat pada leher Genya, sang pilar angin itu muncul dan melindungi Genya. Ya, Sanemi Shinazugawa hadir. Akan melihat kondisi Genya seperti itu, Sanemi itu bahkan mengatakan sesuatu yang sangat lantang seperti ini. Sialan kau, bisa-bisanya kau membuat tubuh adikku seperti ini. Aku pasti akan melenyapkanmu. Ya, dari sanalah bukti bahwa alasan Sanemi itu sangat keras terhadap dirinya sendiri dan keras terhadap Genya nih. Pada akhirnya dia hanya ingin melindungi adik satu-satunya itu yang tersisa saat ini, karena dia paham rasa sakit yang terjadi pada insiden di masa lalu. Ya, pada awalnya meskipun memiliki perbedaan dan juga konflik tersendiri, hubungan antara Genya dan juga Sanemi itu adalah hubungan antara dua saudara yang saling peduli, dan mereka berdua itu berjuang bersama untuk mencapai tujuan yang sama dalam melawan para iblis Kibutsuji no Muzan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai dua bagian dari Demon Slayer Corps sendiri, Genya Shinazugawa versus Sanemi Shinazugawa. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.